Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dalil hadis baik Al-Quran maupun sebagian besar ulama salaf mengatakan tentang menjaga kontinuitas amalan. Yang pertama dalam tafsir Al-Quran Al-Karim Ibnu Katsir halaman 417, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Adapun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Itu hadis riwayat Muslim nomor 783. Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW itu beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Kemudian Aisyah menjawab, la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW yastati'. La, tidak, kana amaluhu dimahutun wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Itu hadis riwayat Muslim nomor 783. Di antara lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa amalan sholat malam, di amalan yang satu ini beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali, lakukan amalan sesuai dengan kemampuan, matuti'una, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu, karena Allah tidaklah bosan, hatta tamallus, sampai kalian merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah madawama alaih wa inqol, adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata padaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Kana yakumul laila fatarokiyamul lail, dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, fataroko qiyamul lail, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Itu hadis riwayat nomor 1152. Namun perlu diketahui bahwa apabila seorang meninggalkan amalan soleh yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, tidak mampu lagi, maka dia akan tetap memperoleh ganjarannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza maridul abdu aw safar, jika seorang sakit atau melakukan safar, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan dicatat melakukan amalan itu sebagai amalan rutin yang dilakukan ketika mukim atau tidak bepergian.
Rasulullah SAW bersabda, walikulli amalin syarrahu. Setiap amal itu pasti ada masa syirrahu, ya. Ada masa semangatnya. Walikuli syirrotin fatrotan, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Faman yakun fatrotohu ila sunnah, barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqadih dada, maka dia berada dalam petunjuk. Waman yakun ila ghairi dzalik, namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, faqad dhallah, maka sungguh dia telah menyimpang. Kemudian dalam surat Al-Hijr bahwa ketika ajal menjemput, barulah amalan seorang itu berakhir. Al-Hasan Basri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Ibadah harusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang, karena Rasulullah SAW bersabda, ta'arruf ilallahi firroha, kenailah Allah di waktu lapang, ya'rifuka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerakan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah kontinuitas amalan untuk meraih ridhonya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.